Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video eBay saya yang ke-59. Jadi ada pertanyaan subscribers yang masuk itu kan saya buat akun eBay. Di bagian add your financial info kan saya isikan nomor kartu BCA saya, tapi kok ditolak ya? Kalau boleh tahu di bagian harus pakai kartu yang seperti apa gitulah kira-kira pertanyaannya. Buat teman-teman yang ingin belajar membuat website, Shopee affiliate maupun kelas virtual, linknya ada di link deskripsi atau di pin komentar ya teman-teman, nanti dicek aja. Oke, kalau gitu kita kembali ke video. Nah, jadi gini ya teman-teman, buat teman-teman yang ingin belajar eBay itu silakan teman-teman cek di playlist saya yang berjudul eBay. Di sana ada sekitar 58 video seputar eBay. Nah, semoga video-video yang dari eBay ini berguna buat teman-teman yang ingin belajar eBay secara gratis ya. Kembali lagi pertanyaannya, saya akan coba jawab ya teman. Jadi begini teman. Jadi di eBay itu sebelum kita membuat akunnya itu ada yang namanya memasukkan kartu kredit ya teman-teman. Nah, pada saat membuat akun eBay itu hanya ada, kalau untuk kartu kredit itu semua bank mendukung ya, baik dari BCA, BNI, Mandiri maupun bank-bank lokal yang lain yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa tadi setelah dia memasukkan kartu BCA-nya itu nggak bisa? Berarti dia menggunakan kartu ATM ya teman. Kartu ATM atau lebih dikenal dengan debit card atau kartu debit itu nggak bisa teman-teman diinputkan ke waktu memasukkan add financial infonya. Kenapa? Karena nggak semua kartu debit card atau kartu ATM itu mendukung transaksi internasional. Nah, saya pribadi waktu saya mendaftarkan diri di eBay ini, nah ini eBay, jadi itu saya menggunakan kartu debit BTN, kartu debit BTN atau kartu ATM BTN. Nah, itu saya pribadi memakai itu. Tapi ada juga teman-teman lain yang saya cek di grup itu dia menggunakan kartu debit Genius teman-teman. Nah, jadi sudah ada dua kartu debit atau ATM yang mendukung, yaitu kartu debit atau kartu ATM BTN dan kartu debit Genius ya teman-teman. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, Mas kok kartu debit BCA saya nggak dukung, kok kartu ATM Mandiri saya nggak dukung ya, karena yang cuma dukung itu yang setahu saya cuma dua tadi teman, kartu debit BTN dan kartu debit Genius ya. Kalau perihal cara membuatnya ya silakan langsung ke banknya masing-masing di kota teman-teman ya. Kalau BTN ya ke bank BTN terdekat di kota teman-teman. Kalau Genius ya ke bank terdekat yang bank BPTN terdekat di kota Anda ya, gitu ya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman masuk login berhasil masuk ke eBay, kan teman-teman nanti itu kan pasti pingin melisting kan barang. Nah, untuk akun baru saya sarankan itu teman-teman sebaiknya tidak langsung melisting barang. Kenapa saya sarankan tidak langsung listing barang? Karena kalau teman-teman masih baru dan langsung listing barang, ada kemungkinan akun teman-teman langsung diblokir. Untuk amannya, ini saran saya nih ya. Waktu dulu saya sebelum buka berjualan di eBay, saya belanja dulu teman-teman. Belanja dulu. Sebentar ya teman-teman, kita ke mode incognito. Di sana ini saya ke eBay dulu ya, ke eBay. Nah, kita misalnya pengen buka akun di sini di eBay sini ya teman-teman. Misalnya kita sudah ada akunnya tapi kita belum listing, tapi kita belanja dulu. Misalnya kita cari barang-barang yang murah dulu teman-teman. Barang-barang murah dulu yang kemudian kita beli agar kita dapat feedback kayak gitu ya teman. Cara saya kayak gitu kalau dulu. Bentar, saya misalnya kayak gini kan, kita beli dulu ini satu ini misalkan, kita beli buy now misalkan, checkout as guest gitu aja. Nah, ini kan kita beli tuh. Nah, ini kan kita masukkan pembayaran kita ya teman-teman, nama kita, last name kita, provinsi kita dari mana, kemudian email, confirm email sama dan lain-lain. Nanti kan kita harus memasukkan paymentnya. Nah, ini paymentnya mendukung itu pertama PayPal, kemudian yang paling baru itu ada namanya Venmo, kemudian ini kartu debit ya teman, kartu debit atau kartu kredit saya bilang. Kemudian ini adalah menggunakan PayPal kredit. Nah, silakan pilih salah satu dari pembayaran ini. Nanti kalau teman-teman sudah support, sudah login, silakan confirm bayar. Nah, kemudian paling nggak beli barang-barang yang murah kayak gini minimal 3 atau 4 produk lah, jangan satu ya teman-teman. Mungkin ini yang pertama, kemudian cari aja yang murah-murah teman. Beli ini yang kedua misalnya. Nah, ini beli yang kedua, kemudian
yang lain lagi beli yang ketiga, seterusnya sampai teman-teman barang tersebut membeli 3 atau 4 produk. Nah, nanti ditunggu aja. Mungkin butuh 20 hari atau 30 hari barangnya nyampe. Kalau kayak barang-barang digital ini kan cepat kan, nggak harus menunggu berapa hari. Malah kalau barang-barang fisik, misalnya kita beli flash disk atau Nintendo kartu yang untuk Nintendo Switch ataupun yang lain kan bentuknya fisik, jadi kan lama. Kalau kita beli produk digital kan cepat, kita sudah bayar langsung dikasih review dari yang punya toko. Kalau punya toko tuh berarti yang ini ya, berarti ya, atau nickname yang lain, lalu kita langsung dapat feedback. Nah, tunggu kalau bisa didiamkan dulu selama 2 minggu teman-teman, 2 minggu. eBay teman-teman tersebut biarkan aja, nggak apa-apa, nggak diapa-apain, karena kita yang intinya tuh jangan sampai teman-teman langsung diterima di eBay, langsung listing, langsung kena blokir nanti kalau langsung melisting. Nah, setelah jarak 2 minggu, nah baru teman-teman itu silakan kalau misalnya teman-teman mau melisting, listingnya jangan sekaligus banyak ya teman. Kalau bisa listingnya tuh normal aja, misalnya hari ini 2, besok 2 lagi listing lagi, besok 3. Nah teman-teman kalau ingin belajar listing, tonton video saya yang ini ya teman. Dan teman-teman juga sebelum listing ada baiknya juga tonton juga video yang ini, jadi perihal barang-barang apa saja yang boleh dijual dan tidak boleh dijual di eBay. Itu teman-teman juga harus tahu ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus tahu yang namanya gimana cara mengirimkan barang ke kantor pos dan dokumen apa saja yang dibawa di kantor pos. Ini untuk nonton video saya yang ini ya teman. Nah, jadi bisa saya bilang, kalau misalnya teman-teman ingin berharap mendapatkan penghasilan jangka panjang di eBay, saran saya ikutilah kursus yang ada di Udemy teman. Di Udemy itu ada banyak sekali kursus-kursus yang berhubungan dengan eBay. Tapi memang saat ini memang di Udemy itu paling banyak ya, karena itu Udemy adalah situs luar negeri ya teman. Ya otomatis ya teman-teman paling nggak harus paham yang namanya bahasa Inggris nih teman. Nah ini nanti link menuju Udemy-nya saya akan cantumkan di link deskripsi atau di link komentar juga ya teman. Jadi kalau teman-teman tertarik belajar eBay ya ini. Nah saran saya carilah yang terbaru teman, jangan cari yang lama, karena beberapa peraturan yang sebelumnya itu belum tentu masih berlaku saat video ini saya buat ya teman. Jadi selalu pastikan kalau ngikutin kursus di manapun, cari yang paling baru. Nah kalian cara mendapatkan uang dari Shopify atau Amazon, kemudian Shopify atau Etsy ataupun yang lainnya. Jadi kalau untuk eBay cari yang eBay ya di sini. Nah ini cari-cari aja. Nah eBay dropshipping harganya mahal ya, segini ya. Ya pokoknya nanti silakan diotak-atik sendiri aja di sini. Atau kalau teman-teman tertarik memang ingin belajar tentang eBay, saya bisa mentoring nih, tapi nggak gratis ya teman, karena saya juga dapat ilmunya ya. Bayangkan satu kursus saja saya ada ngikutin sampai 5 kursus malah di sini. Satunya harganya segini teman, rata 300-an. Dan itu semua hasil apa namanya ya, membuat channel YouTube ini dari hasil eBay inilah, dari eBay, kemudian dari kursus yang lain juga saya ikuti di Udemy. Saya ada banyak sebenarnya. Nah kayak gini 249, 249, cari yang paling baru rupanya. Ini itu saja sih curhat saya seputar eBay ini. Jadi kembali lagi ke ini, ke eBay-nya. Nah saran saya seperti saya dimulai di awal, ikuti dulu kursus yang ada Udemy. Kemudian teman-teman bisa, kalau misalnya ada yang perlu paduan, istilah perlu mentor, saya siap. Tapi saya bilang nggak gratis ya teman. Saya juga udah banyak lah pengalaman kalau seputar eBay ini. Sudah ada 58 video atau 59 video di YouTube saya. Nah kalau misalnya teman-teman ada saran, masukan, pertanyaan seputar eBay lagi, silahkan berkomentar saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.